Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Adalah kenikmatan-kenikmatan yang selama ini sudah terlanjur kita regu, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali untuk kita syukuri. Tentu bersyukurnya yang pertama dengan hati, dengan mengakui setiap nikmat adalah datangnya dari Allah, sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah maka akan mengikis seluruh kesombongan yang ada pada diri kita. Karena hebatnya kita, pinternya kita, mungkin cantiknya kita, gantengnya kita, gagahnya kita, itu bukan dari kita sendiri, tetapi semuanya itu adalah kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara bersyukur yang kedua dengan lisan kita, dengan memuji yang sering kita mengungkapkan dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan memang hanya Allah lah yang pantas untuk kita puji. Dan selanjutnya cara bersyukur yang ketiga adalah dengan beribadah, melaksanakan amal-amal ibadah, melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana bahwasanya kita diciptakan di dunia ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Dzariyat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini telah menapaki tahun 2024. Ketika pergantian waktu semacam ini, sejatinya kita akan merenung, bukan untuk kita berhura-hura di dalamnya. Karena kalau kita memahami dengan bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah kehidupan kita. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kita mensyukuri tentang waktu yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, ya. Nikmatani makbunun. Sebentar, saya lupa ini bawa kacamata, tapi kacamata ini belum dipakai.
Akhirnya dengan menggunakan kacamata pun saya juga mengingat bahwa saya juga sudah semakin tua. Kalau tanpa menggunakan kacamata, orang yang sudah berumur itu akan terkurangi kenikmatan melihat. Berarti ini adalah sebuah nasihat bagi kita yang kalau tanpa kacamata untuk melihat, membaca itu kurang bisa jelas. Berarti itu tanda-tandanya finish kita sudah dekat. Karena kita berada di dalam sebuah perjalanan yang tidak ada kalimat balik kanan. Saat ini jenengan bukan ada yang usia 20, 30, 40, ada yang 50 atau 60. Kita tidak tahu jatah hidup kita. Berkaitan dengan masalah nikmat umur tadi, Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu terhadap nikmat kedua tersebut, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Betapa kita itu sering lalai untuk mensyukuri kenikmatan sehat kita. Kita begitu enjoy menikmati kesehatan kita, sehingga kita pun terlena untuk melakukan hal-hal yang kadang menerjang aturan-aturan Allah. Baru ketika kita diberi sakit oleh Allah, di situ terasa betapa nikmatnya sehat. Oh iya, kalau pas sehat enak ya, bisa ikut kajian, bisa ikut ke masjid untuk sholat jamaah, bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Itu ketika pas sakit. Tetapi nanti ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, lupa lagi. Waktu sakit kita berjanji kepada Allah, nanti akan taat ya Allah. Nanti kalau aku diberikan kesehatan, saya akan melakukan ketaatan ya Allah. Tetapi Allah memberikan kesehatan kepada kita lupa pada janji kita sendiri. Kita sendiri yang mengkhianati pada janji kita sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian bagaimana Allah juga memberikan kenikmatan waktu. Masya Allah. Ketika ada seseorang yang sudah memberikan waktunya mungkin untuk mendengarkan cerita curhatan jenengan, untuk memberikan sebagian waktunya untuk jenengan berkorban dengan waktunya, jenengan tidak bakalan bisa mengganti. Karena ketika kita berbicara masalah waktu, kita tidak bisa untuk mengambil lagi waktu yang sudah terlewat walaupun sedikit pun. Demikian pula ketika Allah telah memberikan sekian banyak nikmat berupa waktu, maka kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya kebanyakan kita terlena terhadap kenikmatan yang dua ini tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, kalau tadi disebutkan enggak ini temanya apa, lupa ya? Belum ya? Apa tema kali ini? Ada yang masih ingat? Penyebab hati mati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah hati ya, karena memang hati itu keberadaannya di tubuh manusia ini, bagi manusia ini ibarat bagaikan mesin. Kalau seandainya hati tersebut ya mesinnya itu bagus prima, ya maka segenap tubuh pun akan berjalan dengan sehat. Tetapi kan ada kalanya ya hati seseorang mengalami kekerasan atau bahkan mengalami kematian. Nah, di dalam kitab Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam kitab tersebut beliau menuliskan ada seorang ulama salaf generasi terdahulu ya, namanya orang salaf itu berarti orang yang terdahulu. Kalau mengatakan salafus soleh berarti orang-orang soleh pada zaman dahulu ya. Yang bernama Sakik bin Ibrahim rahimahullah, beliau menceritakan bahwa suatu hari Ibrahim bin Adham sedang berjalan di Basrah. Ketika itu dia melewati sebuah pasar. Ibrahim bin Adham itu adalah seorang ulama yang terkenal ketika itu. Ibrahim bin Adham itu orang ulama yang faqih dan dia zuhud, masya Allah ya.
Ketika dia melewati pasar Basrah tersebut, di pasar di kota Basrah tersebut, banyak orang yang mengerumuninya. Ya, sedikit kita tentang siapa sosok Ibrahim bin Adham. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang Ibrahim bin Adham ini. Suatu saat Ibrahim bin Adham ini dia sedang melaksanakan ibadah umrah. Ya, kalau ibadah umrah kemana? Ke Mekah ya, ke Masjidil Haram. Ya. Suatu saat ketika beliau melaksanakan ibadah umrah, ya, beliau di Masjidil Haram, usai dia melaksanakan umrah, dia sekaligus ingin menyempurnakan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Ketika itu belum terjadi sebagaimana kayak gini, ini ada orang Israel, enggak, belum. Ketika itu Masya Allah luar biasa ketika itu. Nah, ketika beliau tuh mau berangkat ke Palestina, maka dia mencari bekal untuk perjalanannya. Karena kalau dulu kan belum ada pesawat, ya jalannya mungkin pakai kuda atau pakai onta yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Maka sebelum berangkat ke Palestina, beliau pergi ke sebuah toko di seberangnya Masjidil Haram, ya. Itu ada sebuah toko, di situ ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh menjual kurma. Dan Ibrahim bin Adham ini beliau membeli beberapa, ya mungkin kalau kita kiloan ya, di kilo atau di takar gitu. Misalkan 2 kilo atau 5 kilo gitu. Nah, oke, setelah beliau itu membeli kurma tadi, setelah dibungkus, beliau melihat ada sebutir kurma yang berada di bawah ketika pas nakar tadi, pas nimbang tadi. Ya, ada sebutir kurma yang dia meyakini Ibrahim bin Adham itu iki kurma kuwi pas lagi nimbang tiba. Dia ambil, dia pungut dan dimasukkan ke dalam itu tadi plastik recycle lah kalau kita sekarang, ya, bungkusan bersama dengan kurma-kurma yang lain. Akhirnya pergilah dia Ibrahim bin Adham ini ke Palestina. Selama perjalanannya dia juga makan perbekalan termasuk kurma yang satu tadi dipungut, dia ambil yang terjatuh di bawah tadi. Setelah sampai di Palestina, dia biasa melakukan ibadah di situ, kemudian zikir. Dia mengambil sebuah tempat tersendiri di sudut masjid itu. Ketika dia sedang asik zikir gitu, dia mendengar suara sebuah percakapan di situ. Oh, itu loh Ibrahim bin Adham, yang dia itu doanya sangat mustajab, senantiasa dijawab oleh Allah. Tetapi ada yang menjawab, oh enggak, sekarang dia sudah tidak mustajab lagi doanya. Sejak beberapa bulan ini ketika dia mengambil sebuah kurma yang bukan miliknya. Ibrahim bin Adham dengar percakapan itu. Kalau di dalam tulisannya, dalam kisah tersebut, ini adalah suara dari malaikat, ya. 2 malaikat yang dia itu sedang bercakap-cakap memperbincangkan Ibrahim bin Adham di situ. Betapa kagetnya Ibrahim bin Adham, ternyata sebuah atau sebutir kurma yang pernah dia pungut ketika pas waktu membeli kurma tersebut itu ternyata bukan miliknya, sehingga menjadikan doanya tidak terkabul. Hanya sebutir kurma, Masya Allah. Kemudian dia bergegas, dia berkemas untuk kembali ke Masjidil Haram. Ya, kamu butuhkan beberapa bulan lagi untuk bisa kembali kepada Masjidil Haram. Ya, taruhlah mungkin perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu 2 bulan, maka dia balik lagi 2 bulan, berarti sudah 4 bulan dia menuju sampai ke Masjidil Haram lagi. Maka dia langsung bergegas menemui penjual toko di seberangnya Masjidil Haram. Dia melihat tokonya itu masih ada, tapi bapak-bapak yang sudah sepuh tadi sudah tidak ada. Tetapi di situ tetap masih ada penjual kurma, seorang anak muda. Wahai anak muda, di mana bapak-bapak yang kemarin jual kurma di sini? Oh, begini Tuhan, itu adalah ayah saya. Dia beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia, dan sekarang toko ini yang melanjutkan saya. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham mengisahkan tentang sebutir kurma tadi. Wahai Kisana,
tolong sebutir kurma yang pernah saya pungut ini mohon dihalalkan, ya, mohon dihalalkan agar bisa menjadi berkah, bisa menjadi halal terhadap diri saya karena sudah saya makan. Ya. Kemudian si anak muda tadi mengatakan, wahai Tuhan, mudah bagi saya dan saya pun akan menghalalkan sebutir kurma yang sudah terlanjur jenang makan. Tetapi anak dari bapak saya itu tidak saya sendiri. Ada 11 saudara saya yang lain yang dia itu juga menjadi ahli waris dari orang tua saya. Maka saya tidak bisa menjamin apakah mereka semua akan menghalalkan sebutir kurma yang sudah jenengan makan tadi. Oke, kalau begitu ke sana, saya minta alamat mereka 11 saudara-saudara jenengan itu, saya minta alamatnya, saya akan mendatangi mereka untuk menghalalkan sebutir kurma yang sudah pernah saya pungut dan saya makan itu. Akhirnya diberikan alamat dan dengan kota-kota yang berbeda-beda, ditemuinya satu persatu 1, 2, 3 sampai 11 dan alhamdulillah mereka semua itu menghalalkan sebutir kurma yang dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibrahim bin Adham sudah menghalalkan, sudah memakan barang yang sudah dihalalkan oleh ahli waris bapak yang sudah meninggal. Kembali dia pergi ke Palestina lagi, balik lagi di sana karena tadi belum tuntas dia ziarah di Palestina. Kemudian di sana sama sebagaimana kemarin ketika dia itu khusyuk di sebuah tempat, dia zikir dan dia mendengar percakapan lagi. Oh, itu toh Ibrahim bin Adham yang doanya tidak mustajab. Kemudian yang satu menimpali, oh enggak, sekarang doanya sudah mustajab lagi, sekarang sudah makbul lagi karena sebutir kurma yang dulu pernah dia makan sekarang sudah halal. Masya Allah. Ini adalah sedikit kisah tentang Ibrahim bin Adham yang ketika di dalam kisah yang ingin saya sampaikan ini, beliau sedang jalan-jalan di kota Basrah, ya, di pasarnya. Kemudian ada beberapa orang yang dia itu kemudian mengerumuni Ibrahim bin Adham ini. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, ya, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih. Ya Aba Ishaq, ini sebutan kepada Ibrahim bin Adham, ya. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini nanti bisa lihat di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, ya. Surat 40 ke ayat ke-60 atau Al-Mu'min, Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ya Aba Ishaq, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Sementara kami itu selalu berdoa kepadanya dalam waktu yang sudah sejak lama, tetapi kok sampai saat ini dia tidak pernah mengabulkan doa-doa kami. Ini wadul, ya. Orang-orang di pasar Basrah, kota Basrah tersebut wadul kepada sang ulama Ibrahim bin Adham tadi. Kemudian Ibrahim bin Adham pun dia berkata, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, matat qulubukum fi asrati asya. Ya, kenapa kok kalian itu tidak bisa dikabulkan doanya oleh Allah? Itu karena hati kalian telah mati. Hati kalian itu telah mati yang disebabkan oleh 10 perkara. Ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mengisahkan sebuah kisahnya Ibrahim bin Adham yang dinukil dari kisah dari Syakik bin Ibrahim tadi. Ya, wahai penduduk Basrah, yang demikian itu karena hati kalian telah mati disebabkan oleh 10 perkara. Awwaluha araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Ya. Yang pertama, kalian itu mengenal Allah namun kalian tidak menunaikan hak-haknya. Kenal Allah, ya. Allah itu merupakan, ya, yang menciptakan kita, yang dia mengatur seluruh alam. Dia kenal dengan Allah. Allah itu Tuhannya. Ya. Walam tu'addu haqqahu, namun kalian tidak menunaikan haknya. Apa sih hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hambanya itu untuk diibadahi. Ya, makanya harusnya
orang-orang penduduk Basrah, ya, agar hatinya itu tidak mati, maka bukan hanya sekedar mengenal Tuhannya, kemudian mengenal Allah, tetapi juga harus beribadah kepada Allah. Sebagaimana penciptaan manusia dan jin di bumi ini, sebagaimana tadi saya ungkapkan dalam surah Ad-Dzarriyat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Nggak mau ibadah, sholat ya aras-arasan, ya beribadah itu nggak mau, ya. Itu penyebab yang pertama. Astani qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih, ya. Yang kedua, kalian itu membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, namun kalian tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Apa-apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ini sejatinya tidak hanya tertuju pada penduduk Basrah, ya. Tentunya kita akan bisa mengambil pelajaran di apa-apa yang disampaikan oleh beliau, karena ini umum, bisa terjadi kepada siapa saja yang menjadikan hati seseorang itu akan mati. Tadi dikatakan dia mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham adalah kalian membaca Al-Quran namun kalian tidak mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. 6.666 ada yang mengatakan seperti itu ayatnya di dalam Al-Quran. 114 surat yang terkandung di dalam Al-Quran, ada 30 juz, ya. Bahkan ada yang sudah melazimi one day one juz, setiap hari membaca 1 juz, tetapi hanya membaca saja, atau bahkan dijadikan sebagai ajang perlombaan. Ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang dilakukan bacaan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Pas MTQ nya gitu. Tetapi ketika dia membaca Al-Qur'an tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, itu bisa menyebabkan hati kalian mati, kata Ibrahim bin Adham. Kuwi sing maca Al-Qur'an, lah nek sing ora nate gelem maca Al-Qur'an lha terus kaya apa? Ora trimo mati. Naudzubillah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita untuk membaca Al-Qur'an, kemudian kita bagaimana mengetahui isinya, terlebih adalah mengamalkannya, ya. Ini adalah tadi kata Ibrahim bin Adham, hal ini bisa menyebabkan hati kalian itu mati gara-gara kalian itu membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Watsalitsu, dan yang ketiga, iddaitum hubballahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kalian ini meninggalkan tuntunannya, ya. Kata Ibrahim bin Adham, hal ini bisa menyebabkan hatinya seseorang itu mati karena dia mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak pernah mengamalkan tuntunannya, ajaran-ajaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau implementasi dari kecintaan kita kepada Allah, ya, dan juga cinta kepada Nabi, kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ini Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi, agar Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada umatnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi bagaimana ketika kita mengikuti
apa-apa yang ada pada diri Rasulullah, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya, yang sunnah itu bisa berupa fi'liyahnya, qauliyahnya, atau takririyahnya, ya, itu sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Karena kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi ternyata tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW, atau ada yang juga mengatakan, "Enggak, aku akan hanya mengikuti Al-Quran saja, saya tidak akan menggunakan hadis-hadis, karena hadis itu banyak yang palsu, banyak yang do'if, banyak yang..." Enggak, itu namanya ingkar sunnah. Dia tidak menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun ketika kita mau mempraktekkan atau mengamalkan isi Al-Quran, tidak bisa terlepas dari hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai keterangan bagaimana cara mengamalkannya. Ini maksudnya seperti apa, maka seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taraktu fikum amroini, kata Kanjeng Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya ketika memegang teguh kepada dua perkara tersebut. Kitab Allah wa sunnati, yakni dua perkara tersebut, kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian kita juga mengikuti Kanjeng Nabi karena kita mengaku kita itu cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Warabi'u, kata Ibrahim bin Adhan, yang menyebabkan hati kalian itu mati, ittaitum adawata syaitini wa wafaqtumuh. Ibrahim bin Adham mengatakan, kalian ini mengatakan benci dan memusuhi setan, namun kalian justru selalu menyepakati dan mengikutinya. Setan ki musuh apa kanca? Musuh apa kanca? Tenan. Tenane. Soalnya nek pas dibisiki setan, ayo ngerasani yuk, ya misalkan. Ayo melihat sesuatu yang tidak baik yuk, ngikuti. Ayo melakukan penipuan goroh, kadang kita masih mengikuti. Bisikan-bisikan setan itu kadang masih diikuti, padahal kita tahu bahwasanya musuh yang nyata itu berupa setan itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, ya, masuklah kalian kepada Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, ya, tidak setengah-setengah, tidak mencari-cari sing disenengi tok, nek sing ora seneng dibuang. Wah iki ketoke cocok karo atiku iki. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak disukai, wah iki ora cocok iki. Apa tuh minun nabi batil kitab, ya? Apakah kalian itu mengimani sebagian dari kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Kalau kalian mengatakan seperti itu, dan kalau kalian berbuat seperti itu, mengimani sebagian ayat-ayat Allah dan mengkufuri sebagian lainnya, maka sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, insyaallah ayatnya 85 itu, maka akan dijadikan orang tersebut terasa sempit kehidupannya di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin sekalian, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Jadi ingat ketika saya pernah beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu ketika sedang lewat di sekitar daerah Surakarta, Kartosuro, pinggir jalan ada masjid di sekitar makam haji. Itu ada di jendela gitu ada stiker. Mungkin ada yang pernah melihat berapa puluh tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah dipugar masjidnya. Hanya orang gila. Ada tulisannya seperti di situ. Hanya orang gila yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mau diatur dengan cara Islam. Betapa banyak saat ini. Banyak kan orang mengaku Islam
karena juga KTP-nya Islam, tetapi dengan aturan-aturan Islam dia hobi terhadap aturan-aturan Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, godaan setan, bisikan setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagimu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tetapi apa kenyataannya? Kalau kita mengaku setan itu musuh yang nyata bagi kita, ternyata beberapa bisikan-bisikan ketika kita digoda oleh setan, ya, untuk melakukan kemaksiatan, Allah rapopo lawong konco kurang ngerti nih aku sedang melakukan ini di rumah dengan membawa handphonenya, atau dia pergi keluar kota ndak ada tonggone sing ngerti, orang no koncone sing ngerti, maka dia berbuat sesukanya. Naudzubillah. Ya, hadirin sekalian, apalagi bagaimana talbis iblis itu, tingkatan-tingkatan iblis untuk menggoda manusia, dari tingkatan-tingkatan yang paling tinggi disuruh kafir. Nah, karena kalau sudah kafir udah selesai urusannya, setan resah kerja, karena memang itu tujuannya. Sampai nanti kita tuh tetap disuruh melakukan amalan-amalan soleh, tetapi mengamalkan amalan-amalan soleh yang tidak lebih utama dibanding dengan melakukan amal soleh yang lebih utama. Wal khamisu qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kata Imam Ibrahim bin Adham, yang kelima, kalian itu mengatakan kami cinta surga, namun kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga. Ya, memang surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Pernah mungkin satu saat yang lalu pernah saya sampaikan, ketika Allah menciptakan surga, kemudian Jibril disuruh untuk melihatnya. Masya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, Engkau menciptakan surga seperti ini. Saya yakin seluruh hambamu pengen memasukinya. Tetapi kemudian Allah juga menciptakan pagar yang mengelilingi surga tersebut. Ya, begitu disuruh melihat dan dia kembali lagi. Ya, dengan kebesaranmu ya Allah, saya khawatir kalau tidak ada hambamu yang mampu masuk surga. Karena memang dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu surga itu. Masakoh, sebuah hal yang meletihkan, kesusahan, ya. Baik kita mungkin ngaji gini untuk mangan, untuk sego wadalan enak kayak gini. Ya memang butuh perjuangan, ya. Ada mungkin udan atau kesel, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya kita itu pengen masuk surga, cinta kepada surga, tetapi ketika melihat amalan-amalan kesehariannya kok jauh dari amalan-amalan orang yang menyebabkan bisa masuk surga. Wasadisu qultum nakhafun naro waratantum anfusakum biha. Yang kelima, Ibrahim bin Adham ngendikan, yang kalian itu mengatakan kami takut masuk neraka, namun kalian justru menggadaikan diri kalian dengannya. Dia mengatakan saya itu takut masuk neraka, tapi ternyata di dalam kenyataannya amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan orang-orang yang menyebabkan bisa masuk neraka. Ketika disebutkan di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin, ya. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sedikit saja sekecil biji sawi kesombongan. Ya. Orang tersebut akan masuk neraka. Tetapi ternyata kita masih banyak orang yang melakukan kesombongan, suka meremehkan kepada orang, dia menolak kebenaran. Naudzubillah tsumma naudzubillah. La yadkhulul jannah qatiyun. Tidak akan masuk jannah berarti kan dia akan masuk neraka. Barang siapa yang dia memutus tali silaturahim, banyak di antara kita hanya gara-gara perkara sepele dia akan memutuskan tali silaturahimnya. Atau juga di dalam hadis yang lain, ya, daging yang tumbuh yang disebabkan oleh perkara yang haram, maka yang layak itu hanyalah neraka, tidak layak masuk surga. Tetapi betapa banyak kita melihat perkara-perkara haram itu banyak sekali kita lihat orang-orang itu tidak peduli apakah ini haram ini halal.
Yang penting digowo. Ketika masuk ke dalam perut anak dan istri kita, daging yang tumbuh yang disebabkan oleh perkara haram tidak layak masuk surga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita berhati-hati ya. Apalagi misalkan kalau jenengan sedang berdagang, mempunyai kegiatan tiap harinya berdagang. Karena berdagang itu bukan hanya sekedar untung rugi, bukan. Berdagang itu bukan hanya sekedar bagaimana kita untung, jangan sampai kita rugi, bukan. Karena berdagang itu urusannya adalah surga dan neraka. Bagaimana haram dan halalnya seseorang di dalam perdagangan tersebut. Jangan sampai ketika kita berdagang dan di situ banyak sekali di sekeliling kita, misalkan jenengan bisa lihat di pasar Johor atau di pasar mana yang di situ ada para pedagang-pedagang banyak berderet-deret. Ketika di sana itu larisnya dia itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, dan larisnya dengan kita juga tidak mengurangi jatah rezekinya dia. Maka dari itu ketika kita berdagang dengan teman-teman yang lain, hilangkan iri dengki yang ada di dalam hati ya. Karena tadi untuk berdagang itu urusannya bukan hanya sekedar untung dan rugi, tetapi perkara surga dan neraka. Wasabi'u qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh kata Ibrahim bin Adham, kalian mengatakan sesungguhnya kematian itu pasti akan datang, namun kalian tidak mempersiapkan untuk menyambutnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jenengan hidup, jenengan bernapas, jenengan mempunyai jiwa, juga kalian akan mati. Dan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-5 ya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaan. Karena memang bahwasanya tentang kematian itu tidak ada yang bisa minta didahulukan atau diundurkan. Sebagaimana pernah saya sampaikan tentang 3 rahasia dalam kematian itu kan. Yang pertama adalah kapan waktunya kita tidak tahu. Yang kedua adalah di mana kita akan mati juga tidak tahu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara matinya kita juga tidak tahu ya. Pernah ketika suatu saat pada zamannya Nabi Sulaiman ya, ketika itu Nabi Sulaiman bersama sahabatnya di rumahnya gitu, sedang asik bercengkrama gitu, kemudian ada tamunya Nabi Sulaiman. Ketika dia bertamu dan salam kepada Nabi Sulaiman, dia melihat sahabatnya Nabi Sulaiman ini sambil heran ini tamunya, karena dipelototi begitu ya, ini temannya Nabi Sulaiman ini juga kaget dan takut karena sorot matanya yang sangat tajam. Karena ini adalah tamunya Nabi Sulaiman, maka sahabatnya ini menyingkir karena ini urusannya beliau sama Nabi Sulaiman, sahabatnya tamunya ini dengan Nabi Sulaiman. Kemudian setelah tamunya ini pergi, sahabatnya Nabi Sulaiman itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, siapa tadi yang datang tadi, siapa? Kok saya jadi takut ketika saya dilihat dengan sorot mata yang tajam seperti itu? Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, itu tadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Dia itu juga heran, loh kenapa kamu ada di sini? Padahal harusnya hari ini jatah kamu mati. Dia itu dalam catatannya dia harus mengambil nyawa si temannya Nabi Sulaiman tadi, tetapi tidak di sini ya, di suatu tempat yang jauh. Bertambah ketakutannya temannya Nabi Sulaiman ini. Akhirnya dia minta izin kepada Nabi Sulaiman, kalau begitu saya pinjam kendaraanmu, saya mau pergi jauh ya. Kendaraannya Nabi Sulaiman apa? Angin. Orang ninja loh? Enggak ya. Ini bukan Naruto loh ya. Dan juga bukan Sun Goku ya. Nabi Sulaiman kemudian udah aku pinjam kendaraannya, dia naik wes langsung ya, di jauh sampai di India sana. Begitu turun di sana jelek, di sana sudah ditunggu sama malaikat maut. Lah kamu harusnya matinya di sini. Les ya udah. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan kematian seseorang, tetapi kita pasti akan mati. Wa thaminu istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum
Wa nabattum uyubakum, yang kedelapan kalian itu sibuk mencari aib saudara-saudara kalian, namun kalian itu lupa terhadap aib kalian sendiri. Kebanyakan kita itu kepo terhadap aib orang lain. Nggih napa mboten? Dan ketika sudah kepo, kita mencari tahu aib orang lain, dan akhirnya akan kita jadikan sebagai bahan ghibah. Naudzubillah. Apa meneh saat-saat sekarang ini? Paslon 4, paslon 5, paslon 6 ya. Nggih, gitu. Aku nek 1 2 3 aku kena pasal kok. 4 5 6 atau 7 8 9 gitu. Ya. Bagaimana nek jenengan mendukung paslon 4 itu loh. Begitu ndelok AIP paslon 5 gitu. Kan rasa seneng tau. Oh pengen nge-share. Nggih, nek ngoten. Di media sosial, Facebook jenengan, Twitter atau di Instagram atau di TikTok jenengan itu. Wah, iki dan jenengan begitu merasa bangga ketika ada prestasi-prestasi paslon pendukungan jenengan. Paslon 4 ini, wah ini hebat ini, begini-begini. Kemudian melihat paslon yang nomor 5 begini, paslon. Ya, hati-hati. Kalau kita itu juga merasa senang ketika membaca aib paslon 5 misalkan atau paslon 6 gitu. Walaupun itu di dalam hati ya. Allah kan berfirman di dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah Al-Isra ayat ke-36, wala taksumalaika al-malaysa laka bihi ilm. Ya, di situ disebutkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita melihat bagaimana aib itu ada pada paslon 5 misalkan, terus kita merasa senang ya. Yang namanya ujub itu kan juga di dalam hati ya. Ketika pas jam 2, jam 3 kita itu sholat malam gitu, kan jenengan tidak akan bengak-bengok tonggo-tonggone pun, jenengan kan ora krungu, tidak bisa riak ketika itu. Dan jenengan ketika pas lagi sholat malam kan tidak mungkin live TikTok. Ini loh saya sedang ruku, kan tidak mungkin live Instagram gitu, kan tidak toh. Tetapi di dalam hati, oh aku sholat malam, koncoku do turu kabeh ya mene. Itu di dalam hati. Maka berhati-hatilah tentang hati ini. Aib, ketika aib saudara kita tutupi karena kita punya aib apa betul? Ada? Sedikit apa banyak? Kalau kita tidak ingin aib kita terburai, tersebar, maka tutupi aib saudara-saudara kita. Sebagaimana Kanjeng Nabi ngendikan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau aib kita itu sudah ditutupi oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu membuka aib kita. Kalau aib kita itu sudah ditutup oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Akan tetapi ketika aib kita itu, ya, kalau kita itu suka membuka aib orang lain, maka Allah akan membongkar aib kita walaupun kita berada di rumah tertutup rapat. Ya. Allah sangat mudah membuka aib kita. Saat ini orang yang masih bisa melihat kita, masih sok memuji kita, itu betapa hebatnya menutup aib-aib kita. Kalau kita itu tidak ditutupi aib-aib kita oleh Allah, wong-wong wis padha lunga kabeh, lari dari kita ya. Wa tasi'u akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Yang ke-9, kalian ini memakan kenikmatan dari Rabb kalian namun kalian tidak pernah mensyukurinya. Niki kula emotke sekalian, mungkin jenengan maem nasi kotak, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah karena itu juga merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ya. Banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Bahkan kalau kita hitung-hitung kita tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Wala apa di dalam wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha, di dalam Al-Qur'an disebut seperti itu. Bagaimana kenikmatan Allah yang banyak sekali. Kenikmatan kita dari tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri juga merupakan kenikmatan yang datangnya dari Allah. Begitu bangun tidur kan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Nikmat yang tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita jarang mensyukuri. Hanya sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah.
Wal 'asiru dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Yang ke-10 kata Ibrahim bin Adham, kalian menguburkan orang-orang di antara kalian ketika mereka mati, namun kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Kita sering mendapatkan kondisi kita itu bertakziah, ya, mengubur, mensolatkan, ya, atau kita juga sering melihat di dalam handphone kita ada tulisan, di situ ada berita kematian teman kita. Atau kita juga sering mendengarkan di dalam masjid-masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan. Pernahkah di dalam benak kita kalau ternyata yang diucapkan oleh pembawa pengumuman tadi itu nama kita? Pernahkah ketika kita berada di tempat yang sedang ditakziahi, di situ ada papan nama yang ternyata ditulis itu adalah nama kita? Kita bukan lagi sebagai subjek yang takziah, tetapi kita sebagai objek yang ditakziahi. Kita sering menguburkan, ya, tetapi kita jarang bisa mengambil pelajaran. Padahal sebaik-baik nasihatnya adalah kematian, atau cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kanjeng Nabi bersabda, perbanyaklah mengingat sang pemutus kelezatan, yakni kematian. Bahkan ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, para sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, siapakah orang yang paling cerdas? Kanjeng Nabi ngendikan, yang paling banyak mengingat mati, kemudian paling baik di dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Hanya saja hadirin sekalian, bahwasanya innamal a'malu napa? Sing liyane innamal a'malu bil khawatir. Bahwasanya setiap amal itu tergantung akhirnya nanti, ya. Akhir hidup kita akan seperti apa? Jenengan pengennya su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah. Dan semoga doa ini diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena semoga di antara malaikat-malaikat yang berada di sini juga ikut mengaminkan doa kita agar kita diakhirkan hidup kita dengan akhir hidup yang husnul khotimah. Nah, tapi hadirin sekalian, tidak hanya sekedar kita berdoa, tetapi harus betul-betul aktivitas kita itu sosok yang pantas untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena tadi innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sementara Allah itu akan memanggil hambanya sebagaimana kebiasaan hidupnya. Apakah kita kebiasaan hidup kita banyak melakukan kemaksiatan atau seringnya kita bahkan melakukan amal soleh? Kita yang tahu dan Allah tentunya. Kalau kita itu sering melakukan kemaksiatan, naudzubillah kalau dipanggil dalam kondisi seperti itu. Karena betapa banyak kita bisa melihat video-video dia sedang melakukan amal-amal yang tidak baik dan dia dipanggil oleh Allah. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang soleh yang dia sering melakukan amal soleh, dia dipanggil dengan kondisi melakukan amal yang dicintai oleh Allah, ya, melakukan amal-amal soleh. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari segala perkara yang bisa merusak dan mematikan hati, sebagai yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham tadi, 10 perkara tadi. Kalau masih ada pada diri kita, maka kita lenyapkan dari diri kita, dan kita berdoa akan dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita mati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf dan akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.